Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutin Nafis fi Madhhab Ibnu Idris oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Pada pembahasan terdahulu alhamdulillah kita sudah selesai pada bab as-siyam, bab tentang puasa yang diakhiri dengan babul i'tikaf. Selanjutnya masuk pada bab yang terakhir dari kitab ibadah atau dalam babul ibadah. Kata beliau rahimahullah, al-hajju wal umrah. Al-hajju wal umrah. Ini dijadikan oleh para fuqaha bab haji dan umrah setelah bab puasa. Dan sebagian ulama ada yang mendahulukan bab umrah baru bab haji dan umrah baru puasa. Karena ada perbedaan di kalangan ulama mengenai mana yang lebih utama, puasa atau haji. Sebagian ulama mengatakan haji lebih utama dibandingkan puasa, dan sebagian lain mengatakan puasa, dan ini kebanyakan ulama mengatakan puasa lebih utama dibandingkan puasa lebih utama dibandingkan haji. Lebih utama dibandingkan haji. Nah, dan para ulama yang mengatakan puasa lebih utama dibandingkan haji, mereka mengatakan karena yang mengerjakannya lebih banyak. Ya, orang yang mengerjakannya lebih banyak dibandingkan haji. Dan ulama yang mengatakan haji lebih utama dibandingkan kemudian di sisi lain bahwa puasa dilakukan di bulan Ramadan, yang mana Ramadan merupakan afdhalus syuhur, bulan yang paling mulia secara mutlak dari semua bulan-bulan yang ada. Sementara yang mengatakan bahwa haji lebih utama dibandingkan puasa, mereka mengatakan karena di dalamnya ada terkumpul banyak ibadah di daerah yang haram, ya, di waktu yang diharamkan, di waktu yang terhormat yaitu Arafah, ya kan, di Arafah, kemudian di bulan Zulhijjah dan seterusnya, ya, yang disebutkan oleh para fuqaha rahimahumullahu taala. Nah, kemudian haji dan umrah ini, ya, haji ini pertama kali difardukan dalam Islam pada pada tahun 6 Hijriah. Pertama kali difardukan pada tahun 6 Hijriah. Jelas ya? Walaupun Nabi SAW sendiri baru haji di tahun terakhir beliau, haji wada, ya, di tahun berapa? Tahun ke-10 Hijriah. Ya, baru haji pada tahun 10 Hijriah. Tapi kewajiban haji dan umrah itu sudah diwajibkan dari tahun 6 Hijriah. Dan sebelum itu para sahabat sudah banyak yang pergi haji lebih dahulu. Seperti pada tahun 9 Hijriah misalnya, yang pergi haji pada tahun 9 Hijriah yang pergi haji, yang memimpin haji adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW nanti di tahun terakhir beliau di tahun terakhir beliau hidup, ya, baru kemudian beliau melakukan ibadah haji dan umrah atau ibadah haji, makanya dikatakan haji wada, dikatakan haji wada. Nah, terkait dengan ibadah haji dan umrah ini, kata para ulama, haji dan umrah ini bukan khususnya umat Islam, bukan ibadah yang hanya diwajibkan kepada kaum muslimin, tapi ini termasuk ibadah yang atiqah, ibadah yang sudah lama, ya kan? Kita tahu ini peninggalan Nabi Ibrahim, ya, yang membangun fondasi qawaid minal bait wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail.
Yang meninggikan apa? Pondasi Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka ibadah haji itu ibadah yang sudah lama. Jelas ya? Nah, dan yang menunjukkan hal tersebut bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, mereka haji tiap tahun, mereka umroh sering-sering. Ya, hanya saja sebagaimana disebutkan dalam tarikh, dalam sirah nabawiyah, bahwa mereka menambahkan beberapa bentuk bid'ah dan kesyirikan. Bahkan ada kesyirikan dalam manasik haji mereka. Karena itulah para ulama menyebutkan pertanyaan, berapa kali Nabi Muhammad SAW itu haji dan umrah seumur hidup beliau? Berapa kali Nabi SAW haji dan umrah seumur hidup beliau? Ya, kata para ulama, kalau yang dimaksud adalah setelah Islam, maka Nabi SAW pernah haji 1 kali saja, yaitu di Haji Wada. Kalau setelah apa? Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sementara umrah yang beliau lakukan itu ada 4 kali. Umrah beliau apa? Seumur hidup. Umrah beliau setelah jadi Nabi itu 4 kali. Jadi para ulama mengatakan bahwa jumlah haji dan umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibedakan sebelum beliau jadi nabi dan setelah beliau jadi nabi. Adapun setelah beliau jadi nabi, hajinya cuma 1 kali. Itu di Haji Wada. Sementara umrah beliau umrahnya 4 kali. Jelas ya? Umrahnya 4 kali. 1 kali Hudaybiyah, ya, ketika dilarang masuk oleh kaum musyrikin, ya, itu umrah di situ. Beliau tahallul dengan umrah. Kemudian ketika haji tahun depannya di qada, ya, umrah qada tahun depannya. Jadi yang pertama umrah Hudaybiyah, kemudian yang kedua adalah umrah qada tahun depannya, ya. Kemudian yang ketiga ada umrah beliau dari sepulang dari perang Hunain. Pulang dari perang Hunain di Jirana, ya. Nah, ini umrah beliau yang ketiga. Satu yang keempat saya lupa. Jelas ada 4 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah setelah beliau diangkat menjadi nabi. Adapun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan tidak menutup kemungkinan beliau pernah haji sebelum jadi nabi, karena haji ini merupakan ibadah peninggalan Nabi Ibrahim dan diamalkan oleh kaum musyrikin, gitu. Diamalkan oleh suku Quraisy. Maka kecil kemungkinan kalau Nabi SAW tidak pernah haji, cuma memang tidak ada riwayatnya, gitu ya. Demikian pula umrah. Ya, kata Ibnu Hajar justru besar kemungkinan beliau umrah sering sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini terkait dengan haji dan umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan keutamaan haji dan umrah. Ini tentu saja sebelum kita lanjut ke keutamaannya, hukum haji dan umrah tentu saja hukumnya wajib. Ini pendapat yang paling tepat di kalangan ulama, bahwa haji dan umrah hukumnya adalah wajib. Fardu ain bagi yang terpenuhi padanya istita'ah, semua jenis kemampuan dalam haji, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan terpenuhi syurutul istita'ah, maka wajib haji dan umrah. Nah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Kewajiban bagi manusia kepada Allah untuk menunaikan haji bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan siapa yang kafir tidak mau haji, mengingkari kewajiban haji, maka Allah Ta'ala tidak butuh dengan alam semesta. Nah, dan juga Nabi SAW pernah ditanya tentang haji, apakah hukumnya wajib? Kata beliau, ya wajib. Wajibun wajib. Kata beliau, fi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya, kata beliau, kalau saya bilang setiap tahun, ya, lau qultu na'am lamastata'tum. Seandainya saya bilang tiap tahun, kalian tidak akan mampu. Enggak usah nanya, wajib ya wajib. Artinya kalau dibilang wajib, asalnya cuma 1 kali. Jangan menanyakan sesuatu yang bisa membuat kamu susah sendiri. Jelas ya? Nah, maka kewajiban haji dan umrah itu setidaknya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Dan umrah yang dimaksud di sini umrah yang mengikuti haji. Karena akan diterangkan nanti 3 jenis apa?
3 jenis haji, yaitu haji ifrad, kemudian qiran dan tamattu, dan tiga-tiganya ada umrah di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan umrah yang wajib. Adapun umrah yang dikerjakan sendiri tidak ikut haji itu hukumnya sunnah. Seperti umrah-umrah yang biasa dilakukan di luar bulan-bulan haji, ini hukumnya sunnah. Umrah yang hukumnya wajib adalah umrah yang mengikuti apa? Mengikuti ibadah haji. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian kewajiban haji ini bagi yang mampu ini sifatnya alal faur. Apa artinya alal faur? Kewajibannya alat tarahi, bisa diundur, bisa diundur. Yani kalau dia wajib tahun ini, dia boleh undur sampai tahun depan, boleh. Bila sampai sini, ya ini kewajiban ibadah haji, wajibun muwassa namanya, kewajiban yang waktunya longgar seumur hidup waktu pelaksanaannya. Tapi kalau misalnya dia mampu, kemudian dia tunda, tidak berangkat, kemudian dia meninggal, maka dia berdosa. Jelas ya? Maka dia berdosa. Memang kalau dia mampu tahun ini tapi tidak berangkat tahun ini, dia tidak berdosa ketika itu. Kenapa? Karena memang masih bisa ditunda sampai tahun depan. Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka dia berdosa. Jelas sampai sini? Maka dia berdosa. Dosanya mulai kapan? Dosanya dari bulan terakhir, bulan Zulhijjah terakhir sampai dia meninggal. Jelas sampai sini? Bukan artinya berdosa seumur hidup atau saja dia mampu sampai tahun-tahun, enggak. Tapi misalnya dia sekarang nih bulan Zulhijjah, jelas ya. Nah, dia mampu haji tapi dia tidak pergi. Kemudian dia meninggal di bulan Rabiul Awal. Maka dari Zulhijjah, ya kan, Ramadan, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, dia berdosa. Jelas ya? Dia 4 bulan ini dia mendapatkan dosa karena apa? Tidak menunaikan haji tahun tersebut. Allahu taala alam bisawab, padahal dia sudah mampu. Jelas ya? Nah, kemudian tentang keutamaan ibadah haji, ini juga salah satu alasan mengapa para ulama, sebagian ulama mendahulukan menganggap ibadah haji lebih afdal dibandingkan puasa, dikarenakan bahwa haji itu menggugurkan semua dosa-dosa. Ya, haji al-mabrur, ini kita bicarakan haji yang mabrur ya. Haji yang mabrur itu akan menggugurkan semua dosa. Baik, dosa apa yang dimaksud di sini? Kata para ulama, menghapuskan dosa kecil dan dosa besar. Jelas ya? Haji yang mabrur itu menghapuskan dosa kecil dan dosa besar. Ini sepakat ataupun ini pendapat kebanyakan ulama bahwasanya haji yang mabrur menghapuskan dosa kecil dan dosa besar. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Nabi SAW, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Baik, apakah haji yang mabrur itu bisa menggugurkan dosa sesama manusia? Misalnya dia pernah menzalimi orang, tidak minta maaf. Dia pernah mengambil uangnya orang, dia tidak kembalikan, tapi dia meninggal dalam keadaan haji mabrur. Apakah haji mabrurnya menggugurkan dosa-dosanya kepada sesama manusia walaupun dia tidak minta maaf? Di sini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Asy-Syihab Ar-Ramli dan juga Jamaluddin Ar-Ramli putra beliau, keduanya memandang bahwa haji yang mabrur itu menggugurkan juga dosa sesama manusia. Tapi sebagian mempersyaratkan asalkan dia mati saat haji. Kalau dia meninggal dalam proses manasik haji atau setelahnya, ya, dia meninggal, maka diampuni dosa-dosanya semuanya, termasuk dosanya kepada sesama manusia, dengan syarat hajinya mabrur. Dan kebanyakan ulama mengatakan tetap tidak. Yang diampuni dengan haji mabrur hanya dosa besar dan dosa kecil. Adapun tabiat dosa kepada sesama manusia tetap harus minta maaf. Ini 2 pendapat di kalangan ulama terkait dengan pahala haji ini. Baik, lantas apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak ada rafas. Rafas itu hubungan suami istri atau yang menjurus ke sana, karena ini termasuk larangan dalam ihram. Ya, bahkan bisa membuat hajinya fasid kalau dia berhubungan suami istri, kalau terpenuhi syarat-syarat yang akan diterangkan nanti biidznillah. Ya, fala rafatha wala fusuqa, tidak boleh melakukan kefasikan dalam manasik hajinya, dalam perjalanan hajinya, wala jidala fil haji, dan tidak boleh ada perdebatan.
Artinya kalau dia melakukan ibadah haji dan dia melanggar, melakukan kefasikan, kemaksiatan, menzolimi orang di situ, maka bisa dipastikan itu bukan haji yang mabrur. Misalnya dia melakukan ibadah haji ya dengan cara menzolimi orang, mengambil hartanya orang, korupsi ya, kemudian dijadikan biaya haji. Ini jelas kefasikan. Jelas ya, tidak ada gunanya. Nah, atau kemudian dia masalah di tengah-tengah proses manasik haji itu dia menzolimi orang, dia sikut orang ketika misalnya tawaf, atau dia misalnya mengambil barang orang ketika mabit di Musdalifah gitu ya, dan seterusnya. Ini jelas bukan merupakan haji yang mabrur, bukan haji yang mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini pengantar terkait dengan haji dan umrah. Qala rahimahullahu taala al-hajj wal umrah. Nah, al-hajj lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baitil haram lin nusuk. Sekarang beliau memulai dengan definisi haji dan umrah. Ya. Kata beliau rahimahullah, haji secara bahasa bermakna al-qasdu. Qasdu itu mendatangi. Ya, mendatangi. Haji secara bahasa bermakna mendatangi. Secara syariat qasdul baitil haram lin nusuk, mendatangi rumah Allah yang haram, yakni Ka'bah. Yang haram artinya di sini mulia. Haram bermakna apa? Yang terhormat, yang terjaga kehormatannya. Ya. Mendatangi Baitul Haram, Ka'bah lin nusuk, dengan niat untuk apa? Untuk melakukan manasik haji. Jelas ya. Jadi kalau ke depannya kita bilang kata manasik, jangan pikirannya manasik sebelum pergi haji, yang kumpul-kumpul praktek haji, bukan itu ya. Kalau kita bilang manasik artinya prosesi hajinya. Jelas ya. Mulai dari ihram sampai tahallulnya nanti. Baik, dari ihram sampai dari ihram sampai selesai di mabit di Mina, selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dengan manasik. Jadi haji secara bahasa adalah mendatangi Ka'bah untuk menunaikan manasik. Sebagian fuqaha menambahkan ma'al ityani bi af'alih, dengan betul-betul mengerjakan manasik. Karena definisi ini tidak cukup. Definisi ini dikatakan haji adalah mendatangi Ka'bah untuk nusuk, untuk menunjukkan dia punya niat mendatangi Ka'bah untuk nusuk, dengan niat nusuk. Tapi kalau tidak dia kerjakan, tidak dikatakan haji. Makanya para fuqaha menambahkan qasdul baitil haram lin nusuk ma'al ityani bi af'alih. Jadi mendatangi Ka'bah untuk nusuk, untuk manasik, dan betul-betul mengerjakan manasik. Bukan cuma niat ke sana mengerjakan manasik, tapi dia tidak kerjakan. Jelas ya? Jadi harus disertai dengan mengerjakan manasik tersebut. Kemudian kalimat mendatangi Ka'bah ini bukan berarti manasik haji hanya di Ka'bah, karena ada di Arafah, ya kan? Ada di Mina, ada di Muzdalifah. Cuman disebutkan Ka'bah karena intinya kebanyakan amalan haji ada di situ. Jelas sampai sini? Nah, sebagian akan diterangkan nanti biidznillah, atau itulah intinya di Ka'bah. Nah, ini definisi haji dan definisi haji. Mendatangi Ka'bah dengan niat manasik disertai mengerjakan manasik tersebut. Wal umratu lughatan az-ziyarah. Adapun umrah secara bahasa bermakna mengunjungi. Ya, bermakna apa? Mengunjungi. Wa syar'an ziyaratul baitil haram lin nusuk. Ya. Sementara secara istilah syariat mengunjungi Ka'bah dengan niat untuk melakukan manasik umrah, yakni serta mengerjakannya, bukan cuma niat tapi apa? Betul-betul mengerjakan manasik umrah. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan definisi haji dan umrah. Nah, sebelum kita masuk membahas terkait dengan syarat wajib, kemudian rukun, kemudian wajibat dan seterusnya, di sini kita mau gambarkan dulu secara umum bagaimana prosesi pengerjaan haji dan umrah. Oke, supaya tergambar dulu bagaimana prosesinya, baru nanti dijelaskan satu persatu supaya paham letaknya di sini atau posisinya di sini dan seterusnya. Nah, di sini kita pisahkan ya antara haji dan umrah. Adapun umrah amalannya simpel, cuma 3 saja amalannya. Cuma 3 amalannya saja. Jelas ya? Umrah itu baik haji maupun umrah ada namanya miqat. Namanya apa? Miqat.
Mikot itu adalah batas paling terakhir diwajibkan seorang untuk niat haji atau umrah. Ada batas-batasnya, nanti akan diterangkan mikot. Ya, jelas sampai sini. Akan diterangkan, akan dijelaskan apa mikotnya semuanya. Dari Madinah, Bir Ali, dari Yaman, Indonesia, misalnya kalau langsung ke Jeddah, ya. Nanti akan diterangkan mikotnya. Yang jelas, mikot haji dan umrah ini adalah orang yang mau haji atau umrah tidak boleh melewati itu batas kecuali sudah muhrim. Sudah muhrim artinya niat haji dan umrah. Itu artinya muhrim. Bukan artinya pakai pakaian ihram, bukan. Muhrim artinya niat haji dan umrah. Itu namanya muhrim. Adapun memakai pakaian ihram itu hukumnya ya wajib dengan catatan tidak membentuk tubuh dan seterusnya akan datang lah. Jadi bedakan antara ihramnya dengan pakai pakaian ihram. Jelas ya? Yang merupakan rukun haji adalah ihramnya. Jelas sampai sini? Ihramnya yaitu niat hajinya. Baik. Untuk umrah dulu, kalau dia mau umrah ya menuju ke Mekah, maka kapan dia melewati mikot, di situ dia wajib untuk ihram. Jadi sebelum masuk ke garis itu, ke batas itu, ya disinilah dia mengganti pakaiannya misalnya, ya mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram, ya, dengan sunnah-sunnah yang akan diterangkan nanti, sunnah-sunnah sebelum ihram. Nah, setelah dia siap, dia pun apa? Niat umrah, kemudian apa? Melangkah masuk ke melewati mikot. Setelah itu menuju Mekah. Sampai di Mekah langsung saja, langsung pergi tawaf, jelas ya. Dan umrah tawafnya cuma satu kali, tidak seperti haji. Haji tawafnya ada 3. Ini langsung saja, tidak ada tawaf kudum pada umrah. Tidak ada tawaf kudum pada umrah. Datang itu langsung tawaf. Habis tawaf, habis sa'i, cukur pendek atau menggundul, selesai. Ya, jadi kalau kita bilang umrah itu pekerjaannya ya kalau lagi lenggang udah sampai setengah jam paling. Kalau lagi kosong ya. Makanya seorang bisa umrah berkali-kali dalam satu kali perjalanan. Tidak ada masalah. Mumpung di sana. Ya kan? Hari pertama langsung ke Mekah misalnya. Selesaikan proses umrah, dia cukur setengah rambutnya gitu ya, maksudnya supaya tidak langsung dibotakin. Selesai. Tidak usah dilepaskan. Misalnya dia mau ihram lagi, dia tidak usah lepaskan kain ihramnya, dia keluar lagi ke daerah halal, gitu ya. Masuk lagi dengan niat ihram, dengan niat umrah lagi. Ya. Lihat sampai sini. Karena ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh umrah berkali-kali dalam satu kali perjalanan. Bahkan kalau dia mampu umrah 2-3 kali satu hari, silakan, tidak ada masalah. Lihat sampai sini. Kalau dia mampu umrah 2-3 kali satu hari, setelah selesai keluar lagi, masuk lagi, keluar berkali-kali, tidak ada masalah. Karena umrah amalnya gitu, masuk, tawaf, sa'i, gundul, selesai, itu aja, simple, jelas ya. Cuman 3 amalannya umrah, paham? Sementara haji ini lebih panjang dan lebih banyak, dan lebih banyak. Baik, aturannya kalau haji secara umum sama ya. Ketika dia mau haji, maka dia harus melewati miqat dalam keadaan sudah meninggalkan larangan umrah dan larangan haji, dan dia sudah meniatkan haji. Nanti diterangkan ya. Dia niatnya haji apa? Haji ifrad ya, atau misalnya haji qiran atau tamattu. Jelas ya? Yang jelas dia tidak boleh melewati miqat kecuali dia sudah niat haji. Nah, kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, itu langsung ke mana? Ke Mekah. Ini prosesnya, langsung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf kudum. Tawaf kedatangan, tawaf kudum. Ini tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, di sini setelah tawaf kudum dia boleh langsung sa'i. Dan ini yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar. Dan boleh juga sa'inya diundur setelah tawaf ifadah. Biar jelas saja lah gambarnya. Kayak kalau nggak setahu saya kebanyakan haji sekarang itu langsung sa'i. Ya, habis tawaf langsung sa'i. Jadi kita ikuti saja ya. Nah, jadi setelah datang pas tanggal 8 Zulhijjah, datang ke Ka'bah langsung tawaf kudum. Habis tawaf kudum langsung sa'i. Nah, sa'i ini sa'i rukun ya. Nanti akan diterangkan. Baik. Habis tawaf sa'i. Habis sa'i sunnahnya pergi ke Mina. Tapi ini sekarang kayak jarang dilakukan lagi. Ya.
habis sa'i itu ke Mina, kemudian bermalam di sana pada malam 9 Zulhijjah. Cuman kebanyakannya katanya dengar-dengar sih banyak nggak dilakukan sekarang karena tambah konsumsi, tambah penginapan, pokoknya tambah biaya lah, membengkak kalau menginap lagi. Karena ini hukumnya sunnah, makanya tidak ada iskal kalau ditinggalkan. Yang jelas kita mau gambarkan lengkapnya saja ya. Jadi saya ulangi, tanggal 8 Zulhijjah datang ke Ka'bah, tawaf kudum, habis tawaf kudum sa'i, setelah itu ke Mina bermalam sampai malam 9 Zulhijjah. Di subuh hari tanggal 9 berangkat ke mana? Ke Arafah untuk wukuf. Berangkat ke Arafah untuk wukuf. Tiba zuhur di sana mulai terhitung apa? Wukuf. Ya. Sampai kapan di Arafah? Sampai tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari berangkat ke mana? Ke Musdalifah untuk bermalam di Musdalifah. Mabit di Musdalifah malam 10 Zulhijjah. Sudah sampai sini malam 10 Zulhijjah. Kemudian tanggal 10-nya besoknya, ini kan tanggal 10 kalau kita di Indonesia lebaran. Tanggal 10-nya ya mereka apa? Beranjak ke Mina. Ya, mengambil batu-batu di sekitar Musdalifah, kerikil-kerikil, datang ke Mina ya tanggal 10 Zulhijjah ini. Nah, tanggal 10 Zulhijjah dikatakan Al-Hajjul Akbar, haji terbesar. Kenapa? Karena kebanyakan prosesi haji di tanggal 10 ini. Makanya dikatakan Hajjul Akbar. Baik. Tanggal 10 pagi Pak ya, jadi meninggalkan habis bermalam di Musdalifah, besoknya menuju ke Musdalifah. Menuju ke Mina, afwan. Menuju ke Mina untuk melontar Jamrah Aqabah. Satu doang yang dilontarin tanggal 10. Cuma satu jamrah yang dilontar yaitu apa? Jamrah Aqabah. Ya. Setelah itu menuju ke Ka'bah, menuju ke Mekah, kemudian tawaf apa? Tawaf ifadah. Ya. Jelas ya? Tawaf ifadah. Jelas sampai sini? Karena dia tadi sudah sa'i, maka sudah. Jelas sampai sini? Kalau dia belum sa'i tadi pas tawaf kudum, dia sa'inya sekarang. Habis tawaf sa'i. Tapi karena kebanyakan sudah sa'i di awal, maka habis tawaf udah. Nah, kemudian bagi yang punya kewajiban untuk menyembelih, misalnya kalau hajinya haji tamattu ya dia menyembelih di sini. Mencukur rambutnya juga di sini. Ya, setelah dia kerjakan ini semua, dia sudah dianggap tahallul awal. Tahallul pertama. Tahallul pertama ini sudah bisa lepas pakaian ihram, sudah bisa pakai pakaian biasa. Sudah bisa pakai pakaian biasa. Jelas ya? Nah, setelah itu tanggal 10 kan, malamnya berangkat ke mana? Ke Mina untuk bermalam 3 malam di sana, malam 11, malam 12, malam 13. Tiap hari ya melontar jamrah 1 2 3 ya. Nah, sugra, wusta, kubra dilontar tiap hari sampai hari ke-13 Zulhijjah. Setelah itu, setelah selesai 3 hari di sana, kembali ke Mekah untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Setelah itu baru tinggalkan Mekah. Paham? Itu gambaran global manasik haji. Jelas? Jadi saya ulangi, datang tanggal 8 Zulhijjah tawaf. Ya, biasanya habis tawaf langsung sa'i di situ. Setelah itu ke Mina, kalau memungkinkan bermalam di Mina malam 9 ya sampai pagi hari. Setelah itu berangkat ke Arafah tanggal 9. Setelah itu menjelang terbenamnya matahari berangkat ke Musdalifah mabit malam 10 di sana. Bermalam di sana, keesokan harinya berangkat ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah saja tanggal 10. Ya, setelah itu menuju ke mana? Menuju ke Mekah untuk tawaf, kemudian sa'i kalau dia belum sa'i tadi di awal, kemudian mencukur rambutnya dan menyembelih hadiyu bagi yang punya kewajiban hadiyu, seperti yang haji tamattu misalnya. Nah, setelah selesai ini semua sudah tahallul awal namanya. Sudah tahallul awal. Nah, setelah itu malam 11-nya mereka bermalam di mana? Bermalam di Mina. Di situ malam 11, malam 12, malam 13. Tiap harinya mereka melontar jamrah. 11, 12, 13. Kali ini tiga-tiganya yang dilempar. Tiga-tiganya yang dilempar. Setelah selesai melontar 3 hari ini 11, 12, 13 Zulhijjah, kembali ke Mekah. Ya, prepare dulu semuanya. Tinggal eksekusi, tinggalkan Mekah, baru tawaf wada. Jangan belum apa-apa, masih banyak yang mau disiapkan, belum belanja oleh-oleh, pergi tawaf wada. Jangan, nanti akan diterangkan. Tawaf wada itu paling terakhir.
Jelas ya? Selesaikan semua urusan, tinggal keluar Mekah, baru tawaf wada. Baru tawaf wada. Setelah itu tinggalkan Mekah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ini gambaran global terkait dengan manasik haji. Jelas ya? Jadi bisa dibandingkan perbedaan antara umroh dengan haji. Nah, di sela-sela nanti akan kita terangkan amalan-amalan tadi, mana haji, mana rukun, mana wajib, mana sunnah, kemudian yang wajib ini apa syarat, yang rukun ini apa syarat-syaratnya. Nah, kemudian pengantar berikutnya terkait dengan manasik haji ataupun umrah. Haji dan umrah ini adalah satu-satunya ibadah dalam mazhab Syafi'iyah yang dibedakan hukumnya, amalan di dalamnya menjadi 3, yaitu rukun, wajib, dan sunnah. Kalau di ibadah lain seperti wudu, sholat, ya, wudu, sholat, puasa, zakat, itu cuma 2. Kalau bukan wajib, sunnah. Wajib artinya rukun, sama dengan rukun. Wajib, rukun, sama hukumnya. Dan yang kedua sunnah, cuma 2 tok. Kalau bukan wajib, sunnah. Nah, di haji ini satu-satunya ibadah yang dibedakan antara rukun dengan wajib. Rukun beda, wajib beda, sunnah beda. Jelas sampai sini? Nah, apa perbedaan rukun wajib dengan sunnah di sini dalam haji? Nah, kalau rukun haji kapan ditinggalkan? Rukun haji kalau ditinggalkan, maka apa? Tidak membuat hajinya sah. Hajinya tidak sah kalau ditinggalkan, dan tidak bisa di-cover dengan dam, membayar dam, nggak bisa, menyembelih. Pokoknya membatalkan haji kalau ditinggalkan. Kemudian yang kedua, wajib haji. Wajib haji secara umum batal gitu ya. Nanti akan dijelaskan rinciannya. Ya. Yang kedua adalah wajib haji. Wajib haji kalau ditinggalkan tidak membatalkan haji, tapi wajib bayar dam. Wajib bayar dam, harus ada yang disembelih atau pengganti-penggantinya seperti yang akan diterangkan nanti dalam pembahasan dimah dalam haji. Kemudian yang ketiga sunnah haji, ya haji dan umrah, ya sudah tidak wajib, ya tidak berdosa kalau ditinggalkan, tidak membatalkan haji dan umrah, dan juga tidak perlu membayar dam karena hukumnya sunnah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini saya kira terkait dengan terkait dengan hukum tata cara secara global haji dan umrah serta hukum-hukumnya. Nanti kita akan terangkan mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang jelas konsekuensinya sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk belum? Dah? Belum ya? Baik. Qala rahimahullahu taala syurut wujubil haji wal umrah. Syarat wajib haji dan umrah. Yang dimaksud dengan syarat wajib haji dan umrah adalah apa yang disyaratkan pada firman Allah Ta'ala, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan. Artinya kalau syarat-syarat ini terpenuhi, dia wajib haji. Dia wajib haji. Kalau syarat-syarat ini ada satu di antaranya yang belum terpenuhi, maka dia belum wajib haji. Dia belum wajib haji. Kata beliau rahimahullah, demikian pula umrah. Syurutu wujubil haji wal umrah khamsah. Syarat wajib haji dan umrah ada 5. Yang pertama al-Islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyah wal istita'ah. Syarat wajib haji dan umrah ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu, istita'ah. Istita'ah. Baik. Terkait dengan syarat di sini, syarat wajib haji ada 5. Para fuqaha rahimahumullah ketika membahas masalah haji, mereka terkait dengan syarat haji, mereka menyebutkan ada 3 jenis syarat. Yang pertama ada syarat syah, ya, syarat syah, yakni ya sah hajinya.
atau yang pertama ada syaratul ijza dulu. Syarat ijza artinya sudah apa bahasa Indonesia-nya? Ijza bahasa Indonesia juga sah ya. Ya, gitu aja lah. Pokoknya yang pertama ada syaratul ijza, syarat hajinya itu mujzi. Dah sampai sini cukup. Yang kedua ada apa syurut sihah, ada syarat sah haji, dan yang ketiga ada syurut wujub, syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Baik. Yang pertama ada namanya syaratul ijza. Ya, syaratul ijza. Apa itu syaratul ijza? Yakni kalau orang mengerjakan dengan syarat ini, jelas ya, maka udah pokoknya itu sah sebagai haji, itu sebagai apa? Dianggap sebagai haji. Dianggap sebagai haji, dan walaupun dihitungnya hajinya haji sunnah. Hajinya haji sunnah. Apa syarat ijza dari haji? Syaratnya cuma satu, yaitu Islam. Tahu ya? Islam. Maka semua orang Islam kalau haji mujzi hajinya. Cukup. Jelas sampai sini? Tapi tidak menggugurkan haji Islam. Belum gugur kewajiban haji Islamnya. Cuman kalau dibilang sah, ya sah. Mujzi. Misalnya apa? Syaratnya cuma satu, yaitu Islam. Makanya orang gila pergi haji, jelas ya. Orang gila haji, anak kecil baru 2 bulan pergi haji misalnya. Ya. Kalau dibilang apakah ibadah hajinya terhitung? Iya, terhitung sebagai haji. Jelas ya? Terhitung sebagai haji. Cuman karena dia belum terpenuhi syarat wajib, maka hajinya tidak dianggap haji wajib. Artinya kalau terpenuhi syarat-syarat wajib, nanti dia wajib haji lagi. Dia wajib haji lagi. Ini belum menggugurkan kewajiban hajinya, tapi dianggap cukup. Maksudnya sah gitu, sekedar sah. Makanya sudah berlalu kita sebutkan di bab toharo ketika masalah niat kan, bahwasanya orang gila, anak kecil ya, itu digendong atau dipapah atau dibantu sama yang mengantarnya, ya, yang orang gila diniatkan oleh walinya, ya kan. Anak kecil niatnya mumayyiz, niatnya anak kecil yang belum mumayyiz kan tidak sah, tapi disahkan min babid darurah di sini kata para ulama. Siapa yang meniatkan? Walinya. Bayinya digendong, makanya kan hadis yang perempuan itu menggendong apa? Menggendong bayinya haji. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, ali hadza hajj. Ya Rasul, apakah bayi saya juga mendapatkan pahala haji? Naam, walaki ajr. Iya, dan kamu dapat pahalanya. Kamu juga dapat pahala. Jelas sampai sini? Ini menunjukkan yang penting muslim walaupun masih bayi bisa mengerjakan haji. Walaupun tidak berakal, karena bayi belum berakal, sama seperti orang gila, nggak berakal, juga bisa mengerjakan haji. Paham? Dan itu terhitung sebagai apa? Sebagai ibadah haji, terhitung kata Nabi SAW. Naam, itu dianggap mendapatkan haji. Si anak kecil itu dianggap menunaikan haji, si bayi itu. Ibunya yang meniatkan dia, ini diniatkan apa, ihram, ya kan? Kemudian ibunya yang membawa dia wukuf di Arafah, ibunya yang membawa dia tawaf keliling digendong, ini semua sah, gak ada masalah. Jelas ya? Ini namanya syaratul apa? Ijza. Sekedar mujzi. Nah, syaratnya cuma satu, yaitu Islam. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian yang kedua ada syarat sihah, syarat syah. Syarat syah itu bukan sekedar mujzi tapi sah. Cuman tetap juga tidak menggugurkan kewajiban. Apa itu syarat syah? Yang pertama jelas muslim. Ya, muslim. Yang kedua adalah tamyiz. Yang kedua adalah apa? Tamyiz. 6. Yang ketiga adalah hurriyah, merdeka. Merdeka. Baik, ini namanya apa? Syarat sihah. Hurriyah enggak masuk. Cuma 2 saja ya, yaitu Islam dan tamyiz. 2 saja. Islam dan tamyiz. Itu namanya syarat apa? Syarat sihah. Artinya kalau terpenuhi 2 syarat ini, dia muslim dan dia mumayyiz, maka sah. Walaupun mungkin dia belum wajib haji. Paham? Ya, misalnya apa? Dia muslim
kemudian dia berakal, mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz, dia ikut orang tuanya pergi haji, dia melakukan semuanya sendiri, diajarkan cara berniat, dipakaikan pakaian ihram, tapi dia sudah berakal, dia lakukan semua manasik haji, maka apa? Sah hajinya, dan dia lakukan sendiri, tidak boleh lagi dibantu, tidak boleh lagi diwakilkan sama kayak orang gila atau anak bayi tadi, tidak boleh, dia harus lakukan sendiri karena dia sudah berakal. Taib, sihatul mubasyarah. Sihatul apa? Sihatul mubasyarah. Ini biasa disebut oleh para ulama syurut sihatil mubasyarah. Syarat sahnya dia boleh melakukan manasik sendirian, tidak lagi dibantu sama orang lain gitu, kayak wali atau orang tua gitu. Nah, cuman Islam dengan tamyiz. Paham? Jadi kalau anak kecil yang penting sudah mumayyiz dan dia muslim, dia pergi haji, sah hajinya. Sudah terpenuhi syarat syah. Walaupun belum menggugurkan apa? Kewajiban. Walaupun belum menggugurkan apa? Kewajiban. Jelas sampai sini? Nah, yang penting dia muslim dan berakal. Kalau dia budak pergi haji, yang penting muslim dan berakal, hajinya sah, tapi belum menggugurkan kewajiban. Jelas sampai sini? Belum menggugurkan kewajiban. Ada orang miskin, ya, bukan orang miskin, tidak memiliki kemampuan, sakit, dia paksakan pergi haji, sah. Jelas sampai sini? Sah. Taib. Dan kalau terpenuhi syarat wujub yang lain, maka itu jatuh sebagai haji Islam, haji wajib. Nah, jadi intinya syarat syah haji cuma dua, yaitu Islam dan apa? Islam dan tamyiz, berakal. Taib. Kemudian syarat yang ketiga ini yang dibahas di sini, syarat wajib haji. Syarat wujub. Apa itu syarat wujub? Kalau terpenuhi semuanya, ada orang haji dengan memenuhi semua syarat ini, maka haji itu menggugurkan kewajibannya, menggugurkan haji Islamnya. Dia tidak wajib haji lagi. Beda kalau mumayyiz pergi haji sah, tapi kalau sudah balik wajib apa? Wajib haji lagi. Paham? Karena itulah misalnya begini, kasus ada anak kecil yang yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Sudah hampir balik tapi belum balik. Dia ihram dalam keadaan belum balik. Balik. Kemudian di tengah-tengah manasik haji dia balik, misalnya genap 15 tahun atau keluar mani, ya, keluar mani. Nah, pada usia 9 tahun di tengah-tengah manasik dia balik. Nah, apa hukum hajinya? Apakah menggugurkan haji Islamnya atau belum? Di sini dirinci kata para ulama. Kalau dia balik sebelum wukuf di Arafah atau di tengah-tengah wukuf di Arafah dia balik, jelas sampai sini, maka hajinya sah, menggugurkan kewajiban Islamnya. Tidak wajib dia haji lagi. Tapi kalau sudah selesai wukuf dia baru balik, maka ini apa? Ini belum menggugurkan kewajiban Islamnya. Paham sampai sini? Iya. Kalau dia sudah selesai wukuf baru balik, maka belum menggugurkan haji Islamnya. Nanti dia wajib haji lagi, masih wajib haji lagi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik. Saya kira itu dulu azan. Allah
Baik, ada soal di sini? Betul. Gimana?